dan terambil di dalam Keluaran 29 ayat 29 yang saya berikan tema ada bagian Allah dan ada bagian kita. Kalau berbicara tentang ada bagian Allah dan ada bagian kita, ini berbicara tentang sebuah porsi, ya. Jadi bicara porsi, tentunya ini bicara tentang kualitas juga. Dan ini perlu kita pahami. Kenapa demikian? Karena kadangkala manusia berusaha mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Bagian Allah mau diambilnya karena kepingin memiliki posisi seperti Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ya, Ulangan 29 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Dan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan keturunan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini kita diingatkan, ya, khususnya saya pada masa kecil, ketika bulan purnama, ya, kalau waktu kecil saat bulan purnama itu orang tua suruh saya bergelantungan di pohon gitu ya, katanya biar bisa tinggi kan gitu kan. Nah, pada saat itu saya melihat bagaimana wajah bulan dari dulu tetap aja seperti itu. Ya. Di belakangnya seperti apa sampai sekarang pun tidak tahu. Ada sesuatu yang misteri di situ. Ya. Jadi wajah bulan dari kecil saya melihat sampai sekarang ini, wajah bulannya tetap seperti ini. Ya, seperti muka jerawatan gitu ya. Nah, ada yang tersembunyi bagi kita. Ada yang nampak oleh mata kita. Ya. Karena bulan itu berotasi pada orbitnya, bukan pada porosnya, beda dengan bumi. Jadi ketika bulan itu mengitari bumi, ya tetap aja stabil gitu ya, beda dengan bumi. Bumi berputar baik pada porosnya maupun pada orbitnya, sehingga bulan wajahnya ya dari dulu seperti itu, sehingga kita tidak tahu apa yang ada di belakang bulan itu wajahnya kayak apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara bagian Allah dan bagian kita, dikatakan di sini dengan jelas bicara tentang porsi Allah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ya, hal-hal yang tersembunyi. Jadi kalau saya punya kekuatan 60 kilo untuk saya angkat beban itu, maka tidak akan mungkin saya berlakukan beban itu 60 kilo kepada anak saya Jesa. Karena saya tahu Jesa hanya mampu untuk mengangkat beban 10 kilo. Dan jikalau dipaksakan, tidak akan mungkin sanggup ia melakukan hal itu. Kenapa demikian? Karena porsinya berbeda. Ya. Jadi porsinya kalau 10 kilo, ya terima saja 10 kilo. Karena kualitas kekuatannya hanya sebatas itu. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di situ katakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Apa yang dirancang oleh manusia jauh, ya bagaikan ya langit dengan bumi, tidak bisa disepadankan dengan rancangan Tuhan. Lalu Yeremia pun mengatakan kepada Yesaya mengatakan kepada siapakah engkau menyamakan aku, ya, menyamakan Allah sehingga engkau bisa membandingkannya. Nah,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mau menjelaskan porsi Tuhan, ya, porsi Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki kualitas yang nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Kenapa demikian? Karena porsinya Tuhan adalah pencipta. Porsinya Tuhan itu adalah pencipta. Maka di situ yang namanya pencipta, dia tidak terbatas, ya, dan juga tidak ada perkara yang mustahil. Dan hal ini perlu kita ketahui, kita pahami, supaya apa? Supaya kita tidak mendikte Tuhan, tidak menganggap Tuhan kurang bijaksana, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat konteksnya di dalam Ulangan 29 di situ, bagaimana ada perbaruan perjanjian, ya, yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan pada saat itu berusaha menuntut Tuhan, menganggap Tuhan kurang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan ketika Tuhan harus membawa mereka melewati apa yang disebut dengan padang gurun itu. Dan Musa menjelaskan begitu banyak mujizat demi mujizat yang disaksikan oleh mata mereka sendiri, namun mujizat-mujizat itu masih kurang mereka pahami tentang hakikat Allah itu sendiri. Nah, di sini jelas sekali bahwa porsi Allah, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan Allah kita. Kalau hal seperti ini, ya, yang tersembunyi adalah bagi Allah Tuhan kita, maka nggak usah perlu kita tahu. Tidak usah kita cari-cari tahu. Karena kalau kita cari-cari tahu, itu kita akan menjadi orang yang mudah depresi dan stres. Kita harus lihat porsi kita itu seperti apa. Maka dikatakan tadi, ya, ini porsi kita. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi hal-hal yang dinyatakan. Jadi ketika kita memahami masalah ini, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Kita memahami siapakah kita. Sejauh mana, ya, porsi kita. Hal ini menjelaskan dan menyadarkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita ini terbatas. Maka kemustahilan itu menjadi bagian di dalam diri kita ketika Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak mustahil bagi dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita? Kalau saya ambil dalam implikasi kita sehari-hari, ya, kalau kita merujuk di dalam Ulangan pasal ke-29, kalau Tuhan sudah menjelaskan tentang suasana tentang surga itu seperti apa, kan gitu kan. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 di situ dijelaskan, di situ nggak ada air mata, nggak ada tangis, iya kan? Tidak ada sakit penyakit, yang ada damai sejahtera sukacita, cukup buat kita. Kenapa? Karena itulah yang dinyatakan Tuhan bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi kalau Tuhan sudah menjelaskan, menggambarkan tentang surga, itu seperti itu. Maka nggak usah cari-cari yang di luar Alkitab. Karena itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Maka ya ada saja gitu kan. Ada saja hamba Tuhan yang kurang puas dengan apa yang dinyatakan Tuhan itu. Akhirnya hamba Tuhan pergi ke surga, bolak-balik ke surga. Terus di situ dia bersaksi bagaimana Tuhan memberikan mandat kepada dia untuk memperbarui perjamuan kudus. Dan dia satu-satunya pendeta yang dikasih mandat untuk memperbarui, ya, perjamuan kudus yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja lain dan lain sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan saking senangnya Tamasa ke surga, ya, dia keluar masuk surga.
Ini namanya nambah-nambahi apa yang dinyatakan Tuhan gitu loh. Jadi nggak puas dengan masalah itu. Terus apa lagi? Kalau di dalam Injil Matius pasal 24-25 di situ dijelaskan bagaimana kondisi neraka kan gitu. Di situ ada kertak gigi, di situ ada penderitaan. Cukup itu yang dinyatakan Tuhan. Nggak usah cari-cari tahu yang lainnya. Tapi ada hamba Tuhan yang nggak puas dengan apa yang dinyatakan Tuhan. Maka dia pergi sendiri ke sana, jalan-jalan, mission trip. Kemana? Ke neraka. Lalu ketika di neraka, dia melihat begitu banyak orang yang dihukum oleh Tuhan. Orang yang sukanya mencuri, tangannya dipotong. Orang yang sukanya menipu, lidahnya menjulur keluar. Nah, ini kan aneh-aneh gitu loh. Ya, dan banyak orang Kristen yang suka model kayak gini gitu loh. Makanya teman-teman, nanti kalau lulus, ya kalau sudah dikasih kepercayaan berkhotbah, berkhotbahlah dengan jujur. Jangan ya melebih-lebihkan kan gitu kan. Bersaksi pun jangan melebih-lebihkan ya apa yang saudara alami. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan itulah yang harus kita percayai. Jangan ya menambah-nambahi firman Tuhan. Alkitab dengan jelas siapa yang menambahi dan mengurangi apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan ini. Dia tidak akan menerima kehidupan kekal. Jadi saya teringat jadinya kalau hamba Tuhan suka jalan-jalan ke neraka itu. Kalau ada orang, ya kan, suka mencuri tangannya dipotong. Kalau orang suka berkata kotor, mulutnya ditusuk, kan gitu kan. Orang kalau suka mendengar gosip, telinganya dipotong, kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya traktat, ya. Traktatnya saudara-saudara kita. Nah, saya dulu waktu SD kan suka baca-baca yang model-model gitu kan gitu. Jadi hamba Tuhan ini ya masih kurang cukup apa yang dinyatakan Tuhan. Akhirnya cari-cari tahu isi neraka. Akhirnya dia pergi ke sana. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita melalui apa? Melalui firman yang tertulis ini cukup bagi kita. Itu yang dinyatakan. Maka yang rahasia, yang misteri, biarlah itu bagi Allah. Dan jangan pernah kita berusaha untuk mencari tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Ya. Kalau yang dinyatakan Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman. Dan Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Cukup bagi kita untuk taat, untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kala kita ini, ya, ketika berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita, lalu kita ragu dengan apa yang sudah kita doakan. Benar enggak Tuhan itu? Benar enggak Tuhan menjawab doaku? Saudara-saudara, enggak perlu tahu masalah itu. Ya, kalau Tuhan katakan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ tetaplah berdoa. Maka apa yang dinyatakan itu harus kita taati. Ya tetap berdoa. Ya. Terserah Tuhan mau jawab iya, Tuhan jawab tidak, atau Tuhan jawab sebentar ya. Itu urusan Tuhan. Tidak usah kita mau tahu dengan masalah itu gitu loh. Ya, kalau kita melihat konteksnya di dalam Ulangan 29, umat Tuhan pada saat itu meninggalkan Tuhan gara-gara mujizat nggak ada lagi, gitu. Jadi kalau iman dibangun di atas dasar mujizat itu rapuh sekali, seperti anak kecil menilai bapaknya baik karena dasarnya dia mendapatkan sesuatu dari bapaknya, misalnya coklat. Bapak baik ya, aku dapat coklat. Kalau ketika dinasehati, oh bapak nggak baik ya. Itu kondisi orang-orang Israel pada saat itu. Ya. Jadi akhirnya mereka berpaling dari Tuhan, mencari jawaban seperti bangsa-bangsa lain. Kan gitu kan.
mereka bersungut-sungut dan lain sebagainya. Jadi kalau Tuhan di situ memberikan pernyataan, tetaplah berdoa. Ya, berdoa, dan itu harus kita taati, dan itu karena itulah yang dinyatakan Tuhan bagi kita dan bagi keturunan kita. Ya. Jadi tidak usah cari tahu jawabannya kayak apa kan gitu kan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kenapa yang menjadi manusia rasa ingin tahunya itu besar. Kalau kita melihat Kejadian 2 dan Kejadian 3, di situ manusia memiliki perilaku rasa ingin tahunya itu besar sekali. Dengan jelas Tuhan katakan, ya, jangan engkau makan pohon buah, ya, di tengah-tengah taman itu. Kalau kau makan, mati kamu. Ya. Nah, kata jangan, kecenderungannya merangsang seseorang justru untuk melakukan. Minggu yang lalu ada kiriman, ya, kiriman buku, paketan gitu kan, dari Pak Grab. Jadi ada beberapa kiriman berupa buku, berupa barang-barang lain juga milik istri saya. Saya bilang sama anak saya, Jess, tolong jangan dibuka ya, jangan dibuka. Nah, biasanya kalau saya menerima yang namanya ya paketan itu saya semprot-semprot dulu. Nah, saat itu saya ke lantai 2 di situ. Lalu ada bel bunyi, jadi saya yang ambil. Saya sudah kasih tahu, jangan dibuka, jangan dibuka. Ya, siapa tahu virus kan bisa aja kan, orang batuk-batuk, yang ngantar batuk-batuk apa gitu kan. Nah, ternyata ketika saya itu turun, semua sudah telanjang itu. Oh, aduh. Jadi kata jangan justru merangsang orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang itu. Makanya di sini manusia memiliki perilaku rasa ingin tahunya itu besar. Ya. Mendorong untuk tidak pernah puas. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mereka yaitu manusia Adam dan Hawa ingin menjadi Allah. Spiritnya dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Ya kan? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semester 1. Jangan pacaran. Ya, kata jangan ini merangsang. Justru banyak juga yang melanggar. Yang sembunyikan, yang janjiankah, dengan cara yang tidak supaya nggak diketahui. Ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa rasa ingin tahu mendorong seseorang untuk tidak pernah puas dan berusaha untuk mengambil porsinya Allah, ingin menjadi seperti Allah. Iblis itu caranya, ya, strateginya untuk menjatuhkan itu, ya, apa yang menjadi titik lemah dari seseorang. Ya kan? Kalau titik lemahmu ada di keuangan, jangan pegang keuangan. Kalau titik lemahmu masalah seks, jangan pernah, ya, membicarakan masalah hal-hal seperti itu. Itu berbahaya. Dan banyak hal yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini manusia berusaha mengambil porsinya Allah. Dan orang yang berusaha menjadi Allah, mengambil porsinya Allah, menjadi orang yang mudah depresi dan mudah stres. Ya. Sudah tahu Tuhan bilang, hal yang tersembunyi bagi aku, kan gitu. Hal yang dinyatakan bagi kamu dan keturunanmu. Dan disebutkan dalam kalimat berikutnya, ketetapan ini sampai selama-lamanya. Nggak boleh dirubah. Jangan pernah merubah. Ya.
Apa yang menjadi porsi itu? Kenapa banyak orang Kristen depresi, banyak orang Kristen stres, stres? Karena ini berusaha mengambil porsinya Tuhan. Ya kan? Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ini membutuhkan ketaatan kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh Tuhan, ya sudah taati aja itu. Jadi kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang ada, kita kadangkala seperti Marta. Ketika peristiwa Lazarus mati, ya 4 hari itu sudah bau. Tuhan memang sengaja untuk tidak datang ya cepat-cepat, kan gitu, dalam tanda kutip. Lalu mendengar Tuhan Yesus dan rombongan itu datang ke rumah mereka. Lalu kata Marta, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, maka saudaraku nggak akan mungkin mati. Jadi kadangkala kita itu mendikte Tuhan, kadangkala kita memandang Tuhan kurang bijaksana di dalam menjawab doa kita. Kadangkala kita memahami bahwa Tuhan kurang memahami kondisi kita. Ya. Jadi kadangkala kita seperti Marta. Tuhan, seandainya Engkau ada di tempat ini tepat pada waktunya, saudaraku nggak akan mungkin mati. Iya kan? Jadi nggak ada istilah. Ya. Waktu Tuhan itu lebih cepat atau lebih lambat tidak ada. Selalu tepat. Kadang respon kita memandang situasi yang kita hadapi, situasi yang buruk, seolah-olah Tuhan kurang bijaksana untuk menempatkan kita ada di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengambil porsinya Tuhan. Kita punya porsi sendiri. Karena kita ini terbatas. Maka di sini dibutuhkan ketaatan. Ketaatan apa? Yaitu melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita nggak pernah lihat Yesus. Ya kan? Kalau ada yang pernah lihat ya Tuhan Yesus, ini dipertanyakan ini ya. Jadi kita nggak pernah lihat Yesus. Tapi justru itulah kita berbahagia. Sebagai orang yang berbahagia. Karena disitulah letak daripada iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Jangan pernah kita sandarkan yang namanya iman kita pada hal-hal dalam tanda kutip yang bersifat spektakuler. Itu tidak akan mungkin kuat dan tahan kita mengikut Tuhan. Maka apa yang dinyatakan Tuhan, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, lakukanlah dengan taat apa yang menjadi bagian kita. Dan jangan pernah mengambil porsinya Allah. Karena itu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kita sekalian untuk memahami porsinya Tuhan dan porsi kita. Mari kita berdoa